Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Di kesempatan ini saya akan sharing berkaitan tentang honorer yang akan mendaftar di P3K ya. Jadi ada beberapa kesimpulan atau hal yang penting untuk Bapak Ibu tahu dan dipersiapkan dari sekarang untuk menghadapi seleksi P3K, baik itu guru, teknis, atau kesehatan ya, perawat dan lain-lain. Jadi ini saya khususkan untuk guru ya, karena memang guru dan teknis, karena memang ini adalah contoh dari database guru atau di Dapodik, data pokok pendidikan. Jadi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang guru honorer atau TU honorer, Bapak Ibu wajib mengecek sebelum ini ya, sebelum P3K dibuka, baiknya Bapak Ibu mengecek sendiri atau memverifikasi dan validasi sendiri antara data online dan data yang Bapak Ibu miliki, seperti halnya KTP, KK, ijazah, SK awal sampai SK terakhir, dan lain sebagainya. Baik, cara untuk mengeceknya silakan Bapak Ibu komunikasikan di operator sekolah ya. Ini berlaku buat TU dan guru. Silakan komunikasikan dengan operator sekolah. Jika Bapak Ibu honorer di lingkungan Pemda, silakan koordinasi dengan operator kepegawaian yang menangani database Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu honorer di lingkungan puskesmas atau rumah sakit daerah, silakan menghubungi operator SIS-DMK ya, atau operator database yang menangani kepegawaian honor Bapak Ibu. Nah, kalau untuk di lingkungan pendidikan seperti guru atau TU, silakan minta ke operator untuk mengecek atau meminta file di profil masing-masing. Jadi kalau di guru itu Bapak Ibu bisa, ini aksesnya untuk operator ya. Bapak Ibu bisa share video ini agar bisa tahu step by stepnya. Di sini Bapak Ibu klik guru, kemudian cari nama yang bakal Bapak Ibu cocokkan gitu, atau nama Ibu sendiri, nama Bapak Ibu gitu ya. Kemudian profil guru, klik. Nanti data yang ada di Dapodik, baik itu TU atau guru, ini nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu cek semua atribut yang ada di profil Dapodik Bapak Ibu. Karena apa? Karena honorer ini di tahun 2024 bakal ngeling di database masing-masing ya. Jadi kalau ada P3K, mau melamar P3K tapi tidak terdaftar di database atau tidak terdaftar di Dapodik atau SIS-DMK, maka tidak bisa mendaftar P3K, harus mendaftar CPNS. Nah, solusinya Bapak Ibu untuk mengantisipasi hal yang buruk, silakan cek semuanya atribut yang ada di sini. Nomor surat tugas ya, contohnya nomor surat tugas. Nomor surat tugas itu SK pertama Bapak Ibu terima di instansi tersebut, cocokkan nomor suratnya. Tanggal surat tugas ini silakan cocokkan terhitung mulai tanggal atau titi mangsanya ya, silakan dicocokkan. Kan ada tuh titi mangsa dengan TMT beda. Nah, kalau TMT itu mulai awal Bapak Ibu bekerja. Kalau surat tugas awal mula surat itu dicetak. Jadi kalau misalnya TMT-nya nggak ada, berarti Bapak Ibu cukup mencocokkan dengan titi mangsa saja. Kalau misalnya TMT-nya nggak ada ya. Kalau misalnya TMT-nya ada, berarti diambil dari terhitung mulai tugas atau TMT. Awal pertama Bapak Ibu aktif di instansi tersebut. Kemudian tahun ajaran ini Bapak Ibu bisa skip ya, karena ini update setiap tahun. Kemudian sekolah induk
sekolah induk itu Bapak Ibu usahakan iya ya, di sininya iya, di sebelah kolom sebelahnya iya. Berarti kalau tidak, artinya Bapak Ibu itu di sekolah tersebut non induk atau di sininya tidak ya. Ini perlu dipertanyakan. Berarti Bapak Ibu harus mencari datanya di sekolah induk. Kemudian nama dicocokkan dengan KTP ya, karena memang nama ini terintegrasi dengan Dukcapil. Kemudian NIK ya, NIK dicocokkan dengan KTP yang terbaru, jenis kelamin juga, kemudian tempat tanggal lahir. Nama ibu kandung dicocokkan dengan KK, kartu keluarga ya, kan ada tuh nama ibu kandung, nama ayah gitu ya. Nah kemudian alamat itu dicocokkan dengan KTP, bukan dengan domisili tapi dengan KTP. Agama, kemudian status perkawinan ya, misalnya nama istri silahkan dicocokkan, jangan sampai beda gitu dengan misalnya kakak gitu. Nah kemudian pekerjaan istri boleh di skip ya, boleh di skip. NPWP boleh di skip. Kemudian jenis GTK. Nah jenis GTK ini nanti penting banget, bakal menentukan posisi Bapak Ibu atau jabatan formasi yang Bapak Ibu pilih. Misalnya jenis GTK, ada guru mapel, ada guru kelas, kemudian ada TU ya, jenis kepegawaian. Ini GTK tuh kepegawaian ya. Ini nanti akan pengaruhi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di sini guru mapel, berarti formasi Bapak Ibu harus memilih sekolah tingkat SMP atau SMA. Kalau misalnya jenis GTK-nya guru kelas, berarti Bapak Ibu harus memilih guru SD ya. Karena guru kelas kan guru SD. Nah, misalnya Bapak Ibu itu mapelnya PJOK atau pendidikan penjaskes ya. Berarti Bapak Ibu bisa memilih formasi di SSC-ASN-nya, memilih SMA, SMP atau SD, karena memang PJOK ini bisa ke SD atau bisa ke SMP atau SMA. NUPTK bisa dicek secara online ya. Saya sudah bikin videonya, silakan Bapak Ibu cari ya. NUPTK ini nanti valid atau enggaknya Bapak Ibu cek secara online. Kemudian status kepegawaian, kepegawaian itu ada guru honorer ya, guru P3K, ini yang bagi yang P3K, atau guru tetap yayasan. Bapak Ibu silakan cek, jangan sampai kosong ya. Kemudian SK pengangkatan, ini SK pengangkatan ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas, bukan SK kepegawaian ya, tapi SK pengangkatan ketika Bapak Ibu mendapatkan tugas. Misalnya Bapak Ibu itu ditugaskan sebagai guru misalnya di sekolah tersebut, atau sebagai apa ya, misalnya sebagai administrasi atau TU. Nah nanti silakan dicocokkan. Intinya ini SK penugasan ya, bukan SK kepegawaian. Kemudian TMT ya, TMT tentang tadi masih berkaitan tentang SK penugasan, lembaga pengangkat. Nah di lingkungan mana Bapak Ibu diangkat, instansi mana? Kalau di instansi swasta berarti yayasan, kalau di instansi negeri berarti kepala sekolah atau dinas pendidikan. Kemudian kompetensi dimiliki, ini Bapak Ibu bisa cek di di ijazah ya. Misalnya ijazahnya Bapak Ibu itu pendidikan fisika ya, atau misalnya mengajarnya IPA, berarti kompetensi Bapak Ibu itu pendidikan fisika. Karena apa? Karena menyesuaikan ijazah. Pendidikan terakhir dicantumkan S1 misalnya, dengan jurusan apa gitu. Kemudian udah ya, mungkin itu saja yang perlu Bapak Ibu perhatikan untuk mempersiapkan data yang nantinya akan diperlukan di SSC-ASN tahun ini. Kenapa saya bisa menyampaikan hal seperti ini? Karena kalau dilihat dari, ini bukan ngarang ya, ini berdasarkan data atau menu di tahun 2022 dan 2023 untuk pengangkatan P3K
baik itu guru dan TU teknis. Ini kurang lebihnya menunya seperti ini Bapak Ibu. Bisa dilihat. Ini ada biodata. Biodata berarti harus tadi Bapak Ibu harus mencocokkan profil, kemudian jenis seleksi ya. Kemudian formasi, riwayat, dokumen. Nah, ini yang nantinya bakal kurang lebihnya ada di tahun 2024. Nah, saya sudah siapkan. Ini masih berkaitan tentang Dapodik juga. Biodata ini nantinya akan, kan Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu ini sebagai honorer di sekolah negeri atau di Pemda, ini kan bakal ngeling di SSCASN ketika Bapak Ibu memilih jabatan yang linier dengan yang Bapak Ibu sekarang jalankan gitu. Misalnya Bapak Ibu sebagai P3K guru, biodatanya otomatis kan harus menyesuaikan Dapodik ya, seperti yang saya sampaikan tadi, profil Dapodik. Nah, biodatanya kemudian dicocokkan juga dengan data Dukcapil. Nah, data Dukcapil ini usahakan KTP yang sudah elektronik ya, atau eKTP. Jadi harus terbaru ya. Kalau yang belum eKTP berarti belum terbaru. Ini harus dicocokkan. Kemudian jenis seleksi seperti tadi ya, di sini ada jenis seleksi. Jenis seleksi ini nantinya opsional ya. Bapak Ibu misalnya sebagai honorer mau mendaftar di PNS atau P3K, ini terserah Bapak Ibu. Nah, usahakan kalau memang peluangnya lebih besar di P3K, Bapak Ibu yang honorer silahkan pilih P3K. Terus kemudian Bapak Ibu P3K-nya honorernya di guru atau di TU atau di di perawat misalnya medis. Ini harus disesuaikan. Semuanya nanti akan muncul ya ketika Bapak Ibu ngeklik jenis seleksi. Nah, untuk formasi ini turunan dari jenis seleksi ya. Ketika Bapak Ibu mengklik P3K guru, nanti dari tahun 2022-23 itu muncul ya P3K guru. Nanti Bapak Ibu milih tentang mapel, guru mapel atau guru kelas atau guru lainnya misalnya. Kemudian ada tenaga teknis juga yang khususnya buat sekolah ya, buat TU. Ini silahkan Bapak Ibu pilih. Kemudian misalnya nih ya, Bapak Ibu itu sudah terdaftar di Dapodik, kemudian sudah tervalidasi, itu otomatis akan ngeling ya. Kalau honorer sebagai perawat di RSUD atau puskesmas, ini nanti bakal ngeling di database Kemenkes ya. Database Kemenkes yaitu SIS-DMK. Kalau Bapak Ibu honorer di lingkungan pemerintah daerah, berarti Bapak Ibu nanti bakal ngeling di instansi Pemda. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya guru atau TU sebagai honorer di sekolah, nanti bakal ngeling di Dapodik. Nah, untuk link-link ini kalau Bapak Ibu milihnya tepat, ini tidak bisa diedit Bapak Ibu. Data yang kan ada banyak kolom gitu ya. Nanti ada beberapa data yang tidak bisa diklik karena ini ngeling sama database yang honorer. Makanya saran saya apa yang nantinya bakal antisipasi lah ya, yang hal-hal yang tidak diinginkan silakan dicek dari sekarang. Kemudian riwayat itu biasanya riwayat Bapak Ibu saat masuk pertama di lingkungan instansi yang aktif. Misalnya Bapak Ibu itu tadinya di sekolah swasta, kemudian Bapak Ibu pindah misalnya di sekolah negeri. Nah, untuk riwayat ini biasanya bakal mencocokkan atau Bapak Ibu suruh mengisi form riwayat dengan melampirkan SK pertama sampai SK terakhir ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sempat bekerja di instansi lain misalnya, ini nanti akan rancu dan khawatirnya tidak lolos seleksi administrasi ya. Tapi
usahakan inilah ya, kalau bisa harus instansi tersebut. Misalnya Bapak Ibu instansinya aktif di sekolah negeri, ya cantumkan saja isi riwayat kerja atau SK pertama sampai SK terakhir. Nah, kemudian dokumen ini nanti akan diupload lampiran ya, dokumen yang berisi e-matre, kemudian surat lamaran, surat pernyataan, surat kesehatan, dan lain-lain nanti akan di-upload di menu dokumen. Jadi itu saja saran saya ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu yang belum yang sekarang mau berjuang di P3K guru atau TU atau perawat, ya usahakan datanya harus benar gitu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena urusan administrasi gitu. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.